Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya ini? Baik. Hari ini ada yang tidak berangkat? Sudah. Oke, ini kenapa? Dan sebelum kita mengawali kegiatan atau pembelajaran agama hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat kemarin materinya apa? Brokoli apa saja kemarin? Servis sama? Ya pasti. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi yang kemarin ya. Coba kemarin vaksin itu apa? Vaksin brokoli? Vaksin brokoli itu adalah iya, mengopor atau memompa bola ke teman. Kemudian servis apa servis? Ya, serangan pertama untuk memulai permainan. Nah, kemudian kalau smash itu adalah ya serangan atau pukulan kencang ke area lawan, itu smash. Nah, kemudian pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi kebugaran jasmani atau latihan peningkatan otot. Di antaranya nanti ada push up, sit up, back up, dan squat. Nah, ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah aktivitas seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, jadi nanti kita akan melakukan latihan atau latihan peningkatan kebugaran jasmani kita. Jadi biar kalian tidak terlalu lelah waktu melakukan aktivitas. Nah, di sini nanti saya akan atau menampilkan sebuah video tentang nanti bagaimana kita melakukan latihannya mulai dari push up, sit up, back up, dan squat. Nah, di sini dari tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami aktivitas kebugaran jasmani terkait kesehatan sesuai potensi peserta didik. Kemudian peserta didik mampu mempraktekkan aktivitas gerak kekuatan otot lengan, otot perut, punggung, dan tungkai sesuai potensi yang kalian miliki. Kemudian ini tadi pengertian kebugaran jasmani yang sudah saya jelaskan. Nah, ini komponen kebugaran jasmani. Dari komponen kebugaran jasmani itu terdiri dari daya tahan paru dan jantung. Kemudian kekuatan otot, daya tahan aerobik, komposisi tubuh, koordinasi, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, dan power. Kemudian setelah nanti kalian mempelajarinya atau melihat atau mengamati video yang akan ditampilkan, kalian nanti mengerjakan LKPD. Kemudian setelah mengerjakan LKPD, nanti kalian akan mempraktekkannya di lapangan.
tentang latihan peningkatan kebugaran semangat itu. Kalau sudah mempraktekannya, nanti kalian akan melakukan penilaian teman sejawat. Nah, kemudian ini video dalam praktekannya. Nah, yang pertama ini ada push up. Ini push up untuk laki-laki. Nah, jadi berbaring di lantai dengan lengan menumpu tubuh, jaga tubuh tetap lurus ketika mengangkat dan menurunkan tubuh dengan tangan. Latihan ini melatih otot dada, bahu, otot tricep dan punggung kaki. Nah, jadi tubuh tetap lurus, yang ditekuk cuma tangan atau lengan. Dan nanti kita mempraktikkannya selama 1 menit. Nah, kemudian ini push up untuk ya anak perempuan. Mulai dengan push up biasa dengan lutut menyentuh lantai atau matras, sedangkan telapak kaki diangkat. Jadi nanti kakinya disilangkan, menyilang. Ya, bagian kaki ini menyilang. Nah, kemudian setelah tadi push up, kemudian sit up. Nah, sit up itu dimulai dari berbaring dengan tangan di belakang kepala ataupun dari samping boleh. Lalu angkat badan bagian atas sejauh mungkin dari lantai. Perlahan kembali ke posisi berbaring dan ulangi gerakan. Nah, ini gerakan ini untuk melatih otot perut. Nah, itu yang tangan itu boleh dari belakang kepala ataupun samping kepala. Yang penting itu tidak berpegangan pada tubuh. Tuh. Kemudian setelah sit up ada back up. Nah, back up itu kebalikannya dari sit up. Jadi berbaring telungkup dengan jari kaki menyentuh lantai dan dagu di punggung tangan. Jadi tangannya ada di paha seperti ini. Kemudian baru seperti mau menopang dagu. Jadi di bawah dagu. Kemudian angkat dada setinggi mungkin dari lantai. Tahan posisi ini beberapa detik, lalu kembali ke posisi awal dan ulangi. Nah, jadi ini ditarik, dadanya ditarik ke belakang. Nah, dari posisi terlungkup. Dan yang terakhir itu nanti latihan otot kaki atau di sini menggunakan squat jump. Nah, mulai dengan posisi jongkok, kaki dibuka selebar bahu, kemudian loncat dengan kekuatan perut, lalu kembali ke posisi jongkok dan ulangi. Nah, ini untuk melatih otot kaki dan otot tungkai. Jadi ada yang mau bertanyakan? Pak Usman? Nah, kalau sudah paham, setelah kita mengamati video ini, kemudian saya minta kalian tuh mengerjakan KBG ini. Tolong kerjakan
sesuai yang kalian amati atau kalian lihat di video ini. Dikerjakan sesuai yang ada di video tadi. Cukup sekarang turunkan dan kita pindah praktek ke lapangan. Sudah selesai. Nah sekarang ini kita pindah ke lapangan. Sekarang agak rapat, rapat, oh ya, rapat. Nah, biasanya kan setelah kita masang, kita lari ditambah lari ke lapangan. Nah, sebagai ganti lari, coba kalau kita ganti larinya menjadi sebuah game. Coba mulai.
Kita langsung ke kita menghadap sini dulu. Kalau udah, kita langsung ke latihan semuanya. Nah, jadi di sini ada matras yang sudah data. Nah, nanti kita melakukannya berpasangan ya. Jadi satu matras itu untuk 2 orang. Nah, nanti itu satu orang itu menilai gerakan temannya. Jadi yang satu praktek, yang satu menilai. Yang satu praktek, yang satu menilai. Jadi nanti yang dinilai itu adalah aspeknya. Dari contoh waktu push up nanti otot lengannya seperti apa, kemudian tubuhnya lurus apa tidak, kemudian kakinya lurus apa tidak. Nah, nanti itu kemudian dinilai satu item, atau misal di push up itu ada 4 yang dinilai. Nah, dari posisi tangan, oh bagus, jadi nilainya 4. Kemudian kayak punggungnya kayak kurang lurus, nah bisa dinilai di bawah 4. Jadi tiap item itu skor maksimalnya adalah 4. Kemudian setiap item misal di push up itu nanti skor maksimalnya adalah 16. Di sit up juga skor maksimalnya adalah 16. Kemudian di back up dan squat itu juga nilai maksimalnya itu 16. Kalau sudah, nanti skor yang diperoleh dibagi skor maksimal, kemudian dikali 100, nanti itu ketemu nilainya. Nah, ingat, jadi nama, kemudian kolom push up, sit up, back up, squat. Nah, ini nanti nilainya ditaruh di kolom yang paling atas ini. Sudah, nanti skornya ditulis skor, kemudian dibagi skor maksimalnya. Skor maksimalnya itu 64. Nah, kemudian misal push up dapat 16, sit up dapat 16, back up dapat 16, squat dapat 16. Nah, total skornya adalah 64. Kemudian dibagi skor maksimal atau 64, kemudian dikali 100. Ketemu nilainya yaitu 100. Paham? Nah, kalau sudah kalian tentukan pasangan kalian sendiri, kemudian langsung menempati matrasnya atau tempat. Siap? 1, 2, mulai. Ini kolom yang paling atas atau yang di bawahnya push up langsung, bukan yang bawah ya, ini kan ya. Nah, yang paling atas ya namanya. Nah, oh ya, namanya itu nama yang mempraktekkan, bukan nama yang nilai. Nama praktekan nanti kan bergantian, jadi yang menilai sekarang, nanti baru praktek. Dan kemudian ganti sit up, kalau sudah dinilai ganti sit up. Siap? Oh, kalau silau ganti posisi. Dan siap. Siap. Mulai.
Oke, cukup. 1, 2, mulai. Satu, dua, mulai. Nah, cukup. Total nilai yang didapat itu dibagi jumlah skor maksimalnya. Kalau sudah dibagi skor maksimal, skor maksimalnya itu tadi berapa? 64. Nah, kemudian dikali 100. Yang tadi praktekkan, sekarang menghitung temannya. 1, 2, mulai. Dan di sini 1, 2, mulai. Satu, dua, mulai. Dua, mulai. Sudah Pak, itu Pak. Kumpulkan Pak. Sudah, coba berapa? Agak tanggal.
Kemudian sekarang ambil posisi ke sini, sini. Nah, kemudian kita lakukan berikutnya. Nah, sekarang tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas. Anjir begini sih. Tangannya sama kakinya di belakang, tangan atas. Nah, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Sudah cukup. Kemudian duduk, sedikit nafas duduk. Nah, untuk di materi ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan apa? Sudah jelas? Jelas? Jelas, saya tanyain satu-satu ya. Ya, kemudian saya tanyain dari mulai Aku juga sesuai tadi. Kami dari gerakan tadi, nah Darul Kamit, dari gerakan tadi apa yang menurut kamu yang sulit jam. di squat jam? Alasannya karena gerakan apanya? Waktu mau Lompatnya Pak. lompatnya. Jadi dari mulai dari posisi jongkok kemudian loncat ya. Kemudian kalau ini Apa? back up. Kenapa? Langsung angkat apa? Tangan apa tubuh? Ya, badan. Jadi agak nanti menariknya ke belakang ya. Kemudian kalau dicerita apa yang susah? Badannya tidak bisa lurus. Kemudian ini ya tadi waktu praktekannya tadi loh. Macam tulisan, kemudian waktu sit up tadi terus ya kenal kemudian. Jadi waktu prakteknya ke ya biasanya itu kalau agak sakit itu terasa agak kena terus, nah itu bisa kerasa jadi sebenarnya. Kemudian Olivia, nah ada yang tidak lagi itu waktu jam, nah apanya? Jadi dia bisa loncat. Misal dari mulai jongkoknya, waktu jongkok ini dari mulai jongkok kemudian ke loncatnya. Kenapa itu? Tidak benar. Makanya. Dan Laura tadi misalnya atau lancar semua di back up. Tadi waktu back up yang bisa apa? Oh, menarik badannya ke belakang tadi. Ya. Tiga. Ada bisa tidak? Jadi bagian sit up. Bagian yang kamu coba waktu ngapain? Waktu mengangkat beban. Kalau saya
sit up. Apanya yang bisa melakukan badan berat? Kemudian Zara. Tadi ada tulisan tidak? Di kenapa? Di tangan agak sakit dan tidak bisa lurus. Kalau di bagian perut sama kaki lancar kan? Kemudian Saskia yang waktu sejam tidak bisa menggap. Kenapa bisa menggap? Jadi dari posisi jongkok kemudian loncatnya susah. Kemudian dakinan ada kesulitan tidak? Demikian waktu push up. Apa? Mengangkat badannya tidak bisa lurus. Oke. Tapi tangannya kuat menopang nggak? Kemudian Cesi. Tadi ada kesulitan tidak, Ces? Di waktu gerakan? Di waktu gerakan sit up. Dari apa kamu menarik badan ke belakang. Kalau di gerakan sit up mantap. Ya, kalau di push up dan Will masih ada kesan tidak, Will? Tidak, jadi semuanya lancar. Rizky Pratama. Nah, waktu tadi mempraktekannya ada kesan tidak? Apa? Di bagian push up, apa aja yang bikin susah? Tidak bisa meluruskan tubuh. Kalau Raffi? Tidak ada, jadi semuanya lancar. Kemudian Gilang? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Di bagian push up lancar. Kalau sit up? Back up? Kemudian squat juga? Kalau Arga? Tidak ada kesulitan? Fatih gimana Fatih? Fatih? Ada yang tidak lancar, tadi di bagian apa? Pusat, kenapa pusatnya? Keberatan badan. Jadi waktu mengangkatnya agak berat ya? Kemudian kalau Arya? Kalau agak di bagian apa agak? Bagian push up. Kenapa push up-nya? Kesusahan waktu mengangkat tubuh. Kalau di posisi kaki siapa tubuh? Kalau di posisi tubuhnya yang lain sudah ada di kalau sit up ya. Kalau Faisal? Faisal tadi semuanya lancar? Kemudian belakang ada suara tadi? Kemudian
Udah ada. Ada. Panas. Di musim saat. Tapi kan itu masih makan di Kalau di bagian apa saja di Scotland itu ada. Dan itu tadi garis besarnya prakteknya itu tadi seperti itu. Kemudian kalau masih ada yang kesusahan, ya emang kalau mempraktekannya emang kalau baru pertama mungkin agak sedikit sakit. Contoh tadi kayak Randy agak sakit sedikit di bagian perut, kemudian kayak apa tadi DSP kayak ada juga sakit di bagian mana pundak waktu melakukan push up. Nah itu karena jarang terbiasa atau belum terbiasa. Nah diharapkan latihan ini bisa dilanjutkan atau bisa berkelanjutan, jadi tidak cuma melakukannya satu kali, tapi bisa dilanjutkan di rumah. Nah itu apa saja yang tadi yang sudah kita pelajari di materi ya peningkatan otot apa saja. Push up itu untuk meningkatkan apa? Otot ya, otot tangan. Kemudian apa lagi? Sit up itu untuk ya otot perut. Kemudian sit up untuk ya otot punggung. Kemudian ya squat jump itu untuk melatih otot ya kaki dan tungkai. Nah itu bisa kalian latih sendiri di rumah nanti. Nah kemudian untuk materi kita selanjutnya adalah pencak silat. Nah jadi nanti yang akan kita pelajari ke depan atau minggu depan adalah pencak silat, dimulai dari teknik dasar ya, dari kuda-kuda, kemudian pukulan, tangkisan, kelakan, kemudian hindaran dan tendangan. Jadi teknik biasanya itu saja. Nah, nanti untuk materi pencak silat nanti bisa kalian pelajari sendiri dulu di rumah. Baru nanti waktu kita hariannya nanti bisa praktikkan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan percayaan tadi. Selesai.